Halo semua, kembali lagi dengan saya Gita Adi dari Manemu Studio. Pada video kali ini saya akan melakukan live build namun menggunakan library yang disebut client first ya. Jadi client first ini kurang lebih sama seperti Bootstrap, hampir-hampir sama seperti Bootstrap atau misalnya Tailwind CSS. Si client first ini dia sudah memprovide essential class yang bisa kita gunakan untuk mendevelop website di Webflow. Jadi sifatnya ini seperti style guide lah. Si client first ini dia udah punya style guide yang disiapkan untuk kita. Jadi ketika kita mendevelop website itu lebih cepat, kita nggak perlu lagi bikin kelas. Misalnya margin, ukuran-ukuran margin semua sudah dibuat sama si client first. Text size juga sudah dibuat. Kemudian container, padding dan lain-lain itu yang sifatnya esensial tuh udah ada. Kita cukup panggil itu untuk kita gunakan atau untuk kita reuse si kelasnya. Saya tuh pakai client first kurang lebih udah cukup lama ya. Waktu itu dari V1, cuman sekarang ini client first sudah upgrade ke V2. Nah, untuk V2 ini saya belum benar-benar mengimplementasikan update-nya ya. Mungkin di live build ini kita sambil coba, saya juga sambil cari tahu bedanya apa sama V1 ya. Oke, kita coba ke learning path. Oke, di sini sih kalau intro naming convention ya, ini jadi client first itu punya beberapa rule naming convention ya. Core structure kurang lebih ini sama sih, kayak core structure-nya juga kurang lebih sama, ada page wrapper, main wrapper, section, padding, container, padding section. Jadi kesannya kayak banyak ya, kalau di kok banyak div-nya gitu, tapi memang kalau di Webflow itu supaya kita maintain-nya lebih gampang, memang baiknya dibikin seperti ini ya. Karena kalau misalnya kita satu div itu dia punya rule sebagai misalnya kita setting padding di situ, setting container di situ, itu nanti ketika kita akan melakukan editing di salah satu section tuh akan cukup kerepotan, karena si Webflow ini kalau kita mau mau menambahkan identifier atau kita mau merubah dari style dari kelas A, merubah stylenya jadi kelas B, itu cukup effort nanti editingnya. Jadi memang kenapa banyak div gitu, memang menurut saya pun ini adalah best practice yang paling oke. Makanya dari awal si client first ini muncul sampai sekarang tuh saya masih pakai ini ya. Ini benar-benar kayak udah best practice-nya lah. Div, semakin banyaknya div sendiri sebenarnya tidak berpengaruh ke performance atau SEO ya, selama divnya itu memang kita terstruktur dengan rapi. Ya kurang lebih seperti ini sih strukturnya ya. Page wrapper dia punya global, kemudian ada main wrapper, section, footer gitu. Kalau punya nav berarti navnya ditaruh di atas atau satu baris dengan global style ya. Jadi yang ada sifatnya informasi section itu ditaruhnya di dalam main wrapper. Oke, dia sudah punya H1. Nah, ini ada spacing, margin, padding, itu sudah ada semua di client first. Kemudian implementasinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan padding bottom, jadi kita tambah kelas padding bottom, kemudian kita tambahkan size-nya. Di sini misalnya padding medium. Kalau size-nya sendiri sebenarnya nanti kita bisa lihat di dalam project Webflow-nya ya. Kelasnya itu ada apa aja. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau menambahkan margin, jadi margin slash direction. Oh ini padding margin ya? Iya margin. Ini harusnya margin direction. Jadi misalnya margin top, margin bottom, margin left, margin right gitu ya. Terus kemudian diikuti dengan size-nya margin. Jadi misalnya margin medium. Jadi margin bottom, margin medium. Jadi di sini dia akan memberikan kelas margin sebanyak 2 rem.
Kemudian ClientFirst juga merekomendasikan custom class elemen ya. Jadi kalau misalnya salah satu elemen itu sifatnya repeat, kemudian banyak diimplementasi di semua halaman, itu baiknya custom aja gitu. Jangan pakai misalnya kayak gini ya, jangan pakai kelas existingnya dia. Kenapa? Jadi sebagai contoh misalnya gini teman. Di sini teman-teman punya title FAQ title. Nah FAQ title-nya ini misalnya teman-teman pakai kelas yang dari FinSuite. Misalnya text size large gitu ya. Kemudian di sini juga nanti text size large. Kemudian nanti di halaman lain teman-teman akan bikin text size large. Nah, kekurangannya ketika seperti itu adalah kalau teman-teman di sini mau merubah size-nya khusus untuk si title-nya ini, misalnya mau merubah yang tadinya 1,5 rem jadi 2 rem, itu teman-teman harus menggantinya secara manual. Kenapa? Karena kalau teman-teman ganti langsung misalnya 1, rem jadi 2 rem, maka semua kelas yang namanya text size large itu akan berubah jadi 2 rem. Padahal teman-teman di sini cuma mau mengubah si title-nya ini. Gitu. Jadi kenapa custom class di sini benar-benar harus diimplementasikan supaya kalau misalnya ada kejadian seperti ini ya, FAQ title ini ada di mana-mana. Karena kita sudah custom class, kita cukup ganti kelasnya, maka otomatis semua elemen yang menggunakan kelas ini itu akan berubah tanpa merubah kelas originalnya ya. Akan ada beberapa case seperti itu ya. Kita bisa manipulasi kalau sifatnya mungkin kita bisa bentuk itu sebagai simbol. Ya, kalau misalnya simbol kan sebenarnya kayak komponen di Figma ya. Kalau misalnya dia simbol terus kita kasih text size large itu aman. Karena kita merubah parent simbolnya semuanya berubah. Cuman ada beberapa case kalau teman-teman sudah mulai fokus ke Webflow itu kita nggak bisa bikin itu sebagai simbol. Nah kalau sifatnya seperti itu, kemudian elemennya ini di repeat berulang-ulang, lebih baik kita pakai custom class daripada kita menggunakan default class bawaannya sih ClientFirst. Oke, ini grid strategi. Kemudian ini yang salah satu yang baru juga yaitu folder strategi. Folder di sini kurang lebih supaya kita bisa melihat struktur kelas yang kita gunakan di FinSuite. Oke, for example block underscore header graphic. Oke, jadi setiap underscore itu dia membentuk folder ya. Jadi kalau di sini block underscore header, block itu berarti dia punya folder block. Kemudian ada di dalamnya ada nested header, kemudian ada elemen grafik gitu. Kemudian ini lebih ke gimana kita melihat struktur kelas kita ya supaya kelihatan rapih nanti. Kemudian text color black itu adalah salah satu utility class. Oke, lalu di ClientFirst ini dia menggunakan rem ya, bukan pixel. Karena rem itu lebih dari segi accessibility lebih mumpuni dibanding pixel. Contohnya misalnya browser itu kan Chrome kita tuh punya ukuran ini ya, punya misalnya kita di sini font size. Nah, font size. Initially itu secara default browser kita tuh punya font size itu 16 pixel. Lalu kenapa si ClientFirst ini pakai rem? Jadi rem ini dia sifatnya mengikuti rootnya atau mengikuti parentnya. Nah dalam hal ini dia akan mengikuti settingan dari browsernya. Kalau misalnya ada beberapa mungkin pengguna yang dia mungkin sudah cukup umur, dia lebih suka si settingan font size di browsernya itu large ya atau medium. Berarti kan dia akan ada berubah ya. Yang tadinya secara default 16 dia akan berubah menjadi mungkin di 18 atau 20. Nah dalam hal ini kalau misalnya kita menggunakan pixel, misalnya paragraf kita set 16 pixel, walaupun si pengguna itu mengganti settingan fontnya, itu nggak akan berubah ya. Dia akan tetap 16 pixel. Tapi kalau pakai rem, dia akan mengikuti perubahan dari setting browsernya dengan kalkulasi ya.
Misalnya kalau browser dia merubah yang tadinya default ke large atau 20 pixel. Jadi yang tadinya dia font size-nya 16, otomatis dia akan berubah juga misalnya ke 20 gitu, mengikuti size dari settingan browsernya. Kemudian perhitungannya seperti apa? Setiap 16 pixel itu bilangnya 1 RAM ya. Oke, di sini client first itu pakai 16 pixel sebagai base value. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya font size misalnya display gede gitu ya, 96 pixel itu berarti 96 dibagi 16, 6 RAM. Ukurannya 6 RAM. 6 RAM itu ya berarti sama dengan 96 pixel. Namun ketika ternyata si ininya berubah, settingan fontnya itu berubah, misalnya dibikin large, jadi ini pun akan berubah. Yang tadinya 6 RAM misalnya meningkat jadi 6 sekian RAM ya. Kalau 32 2 RAM, kalau 4 pixel ya berarti dibagi 16 0,25 RAM. Tuh, why RAM? RAM itu punya significant accessibility benefit. Nah, dia based on browser font settings, kemudian browser zoom. Jadi kalau misalnya ngezoom, kalau pixel kan sifatnya dia udah fix ya, konstan. Dia akan tetap 16 pixel ini. Bukan tetap 16 pixel ya. Mungkin lebih ke enggak smooth ya si zoomnya itu. Tapi kalau misalnya si RAM, dia itu akan ngezoom in dan zoom out itu sangat smooth lah, sangat efisien dari sisi layoutnya ya. Itu untuk size. Mungkin berikutnya kita langsung aja ke live build ya. Kita coba cek sebentar di bagian tipografi, kurang lebih hampir sama sih. Oke, ini kurang lebih hampir sama. Teks ya, jadi kalau misalnya supaya speed up, kita klik teks, kemudian dash, itu nanti muncul semua rekomendasi existing kelasnya. Oke, mungkin kita langsung aja ke live build ya. Jadi di sini saya mau live build, kita coba mengconvert website yang sudah ada, kita bikin di Webflow menggunakan client first tadi. Di video ini mungkin kita cari yang simple dulu ya, karena ini kan biar kita tahu dulu basic kita gimana menggunakan client first. Mungkin perlahan kita akan coba bikin yang layoutnya lebih advance nanti. Kita cari yang simple, minimalis. Oke, kita lihat ini kan layout basic ya. Unknown domain. Kita cek. Ya ini basic sih. Logo. Ini asetnya bisa diambil ya. Oke, asetnya bisa diambil. Oke. Oke, ini juga basic. Mungkin saya akan coba pakai yang ini ya. Oke, yang penting asetnya kita bisa ambil aja. Saya akan download aset-asetnya dulu. Live build 01. Oke, ini kita save. Untuk logo, oke, logo kita bisa save juga.
Oke, mungkin yang belakang ini kita coba skip dulu ya. Yang gerak-gerak ini kita bikin pokoknya fokus ke layouting dulu aja. Kalau ini kan lebih ke styling. Oke, iconnya ini juga saya save aja ya. Goal icon, kemudian theme icon dan transparent. Oke, harusnya udah semua. Kita langsung clone aja di sini ya, get clonable, diklik. Lalu klik clone in Webflow. Kemudian di sini nanti teman-teman langsung create website ya harusnya ya. Tapi di sini saya sudah sebelumnya udah nge-clone. Jadi ini saya clone ini bisa saya skip. Oke, kita cek ini kelas ini ya, halaman style guide yang tadi dimana si client first ini punya essential class yang sudah di-define sebelumnya. Misalnya seperti page wrapper, main wrapper, container dia punya 3 size. Container small, medium, large. Kalau teman-teman mau nambah dari container super large itu ya ini kita tinggal ini ya, tinggal copy, kemudian kita paste, kita ganti settingannya. Kemudian dia juga punya padding section small, medium. Kalau small di sini berarti 3 rem ukurannya. 3 rem itu atau berarti 3 dikali 16, 48 pixel lah. Kemudian ada medium, kemudian ada large. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus sudah menggunakan client first, terus teman-teman di sini juga ternyata seorang web design ya. Jadi rekomendasi saya adalah kita bikin kita bikin style guide yang memang sudah sesuai sama si FinSuite ini. Tujuannya biar ketika kita mengconvert ini ke Webflow itu gampang banget lah. Kayak misalnya kita punya sectionnya itu ukurannya 3 rem, ukurannya itu ada yang 8 rem. Jadi kalau kita lagi inspect di Figma, oh ini ukurannya yang large, padding section large, kita cukup panggil padding section large. Terus gimana kalau ternyata desainnya itu dari orang lain gitu, tapi kita mau pakai client first, ya berarti kita harus mengcustomize si style guide ini. Langkah pertamanya seperti itu. Seperti H1-nya itu berapa, H2-nya, H3-nya sampai H6, paragraf, base size-nya berapa, apakah 16 pixel, 18 pixel, seperti itu. Oke, lalu kenapa di sini ada heading style H1, H2? Kalau di sini sih case-nya misalnya teman-teman biasanya di footer contohnya ya. Di footer tuh biasanya kan kita punya CTA ready to work with us gitu kan. Dia sebenarnya kalau dijadikan H1 kan nggak cocok karena kan dalam satu website tuh maksimal cuma punya H1 elemen. Dalam case ini teman-teman pengen stylenya kayak H1 biar kelihatan large, biar kelihatan tegas, gede gitu ya. Nah, case kayak gitu kita baru pakai heading style H1, kurang lebih seperti itu. Jadi kita elemennya tetap elemen paragraf, bukan elemen H1, tapi stylenya style H1. Itulah kenapa di sini ada kelas heading style. Kemudian ada text size, di sini ada 5. Yang paling besar itu ukurannya 24 atau 1,5 rem, yang paling kecil tuh kalau nggak salah 12 ya. Ya, 12 pixel. Kalau teman-teman ternyata punya super large, di sini tinggal di copy paste saja. Kemudian jangan lupa di ini juga diduplikat. Jadi bikin kelas text size super large misalnya. Kemudian dia punya text style, kalau misalnya mau dibikin garis kayak gini, italic, styling, all caps, mereka udah punya semua yang bisa kita gunakan. Button juga udah ada, color. Jadi kalau misalnya teman-teman punya color ya bisa nambahin di sini. Text color white misalnya, saya punya text color yang warnanya warna dari brand. Jadi kita bisa nambahkan di sini, kita duplikat, copy paste. Kemudian kita kasih nama text color brand misalnya. Oke, saya coba nambahkan di sini ya. Misalnya text color brand. Text color brand ini dia sifatnya warnanya ungu misalnya ya. Udah kita duplikat aja nih, duplikat class, kita delete brand. Kemudian kita ganti jadi misalnya biru karena brandnya di warna biru.
Misalnya seperti itu contoh, misalnya mungkin biar terdokumentasi dengan baik, di sini kita ganti text color brand. Background color dia punya kelas max width juga. Jadi kalau misalnya di hero-nya tuh teksnya tuh kelihatannya ada wrappernya, ada max width-nya. Nah, teman-teman bisa pakai sih max width ini. Padding, ini padding bottom, padding direction ya. Jadi padding directionnya ada bottom, top, vertical. Vertical tuh berarti si value padding ini akan diimplement di top dan di bottom. Horizontal berarti padding ini akan diimplement di left dan right. Kemudian ini ada padding size-nya, padding 0 berarti ya zero padding, tiny di sini 0,125 sampai paling besar itu XX huge atau 12 rem. Besar lah ini. Kemudian ya kasih Vinci juga nyiapin padding custom 1 nanti di sini teman-teman bisa rubah ya. Margin kurang lebih sama implementasinya, direction lalu size. Misalnya margin bottom, margin XX small gitu. Icon di sini Vinci punya kontainernya, utility, overflow hidden. Misalnya mau hide di tablet, hide di mobile, salah satu elemen pengennya di hide di mobile, berarti mungkin bisa pakai kelas hide mobile portrait gitu atau hide mobile landscape. Oke, kurang lebih ini untuk style guide sih client first ya, yang sebenarnya cukup basic class, tapi ini benar-benar berfungsi dan mempercepat development kita. Oke, kita lanjut ke live build. Di sini saya akan delete si bawaannya ya. Oke, dari segi struktur tadi udah kelihatan dikit ya, ada page wrapper, global style, main wrapper. Kenapa kayak gini? Sebenarnya kayak gini tuh pertama dia sifatnya seperti body ya. Dia bisa sebagai kelas yang bisa merubah satu halaman keseluruhan. Misalnya di website kita tuh di halaman A itu backgroundnya putih, halaman B itu backgroundnya hitam. Nah, kita bisa kasih page wrapper di sini misalnya apa gitu kan, black background gitu kan, bisa kayak gitu. Kemudian fungsi yang lain adalah kalau misalnya kita bikin kelas baru atau bikin halaman baru, kalau misalnya kita nggak wrap kayak gini, itu kita copy paste-nya tuh satu-satu. Karena si body ini kan kita nggak bisa copy ya. Jadi kalau ada page wrapper tuh ya kita copy page wrapper, kita ke halaman yang baru kita paste, maka dia akan semuanya berubah. Seperti itu. Kemudian dia ini juga sifatnya bisa sebagai wrapper yang menjaga konten website kita itu tidak ada yang namanya horizontal scroll ya. Jadi ada beberapa case mungkin teman-teman lagi scroll tiba-tiba kok websitenya bisa di scroll ke kanan kiri ya. Jadi ada konten yang overlap dari main kontennya. Itu kita di sini bisa kita tambahkan kelas overflow hidden ya. Jadi kalau misalnya ada elemen yang overlap, dia akan di hide. Itu salah satu fungsi si page wrapper ini. Global style ya, kalau misalnya teman-teman mau, cuman ini kalau ini ya, global style di sini teman-teman kalau misalnya mau ada custom CSS yang sifatnya global mungkin bisa ditaruh di sini. Oke, kita cek aja langsung ke sini ya. Oke, yang pertama kita akan menambahkan navigasi. Command E, nav. Kita taruh di atas main wrapper. Kita lihat di sini warnanya putih. Oke, saya nambahkan aset dulu ya. Saya belum nambahin tadi asetnya. Desktop live build. Oke, kita drag aja langsung ke dalam assets. Oke, sudah semua. Brand, di dalam brand pasti ada aset. Jadi kita tambahkan image. Jadi biar si elemen yang kita tambahkan itu ada di dalam elemen yang kita mau, itu kita harus klik dulu. Di sini saya klik kelas brand. Kemudian saya tambahkan elemen image. Lalu kita choose image ke logo ya. Seperti itu. Navbarnya saya ganti dulu. Warnanya menjadi transparan aja.
Oke, lalu di sini cuma dia nggak ada ini ya. Dia nggak punya menu, mungkin nggak apa-apa, menu kita tambahkan. Misalnya di sini home, about, contact. Lalu kita tambahkan div lagi untuk menambahkan buttonnya ya. Div kemudian buttonnya ada 2 ya. Ini kita ganti nama. Pertama kita ganti namain dulu aja ya. Navbar komponen. Kemudian di dalamnya ada navbar container. Navbar brand. Navbar brand, jadi kelasnya navbar underscore brand ya. Jadi si brand ini ada di dalam folder si navbar. Lalu navbar menu. Oke, di sini saya coba delete navbar. Oke, kita hapus aja kalau nggak. Kita ikutin dulu aja. Navbar menu, lalu di sini ada navbar actions. Di sini ada kita panggil kelas button, kemudian kelas button. Button di sini, di sini ada 2 ya. Yang mungkin kita bilangnya secondary sama primary. Di sini mungkin is secondary. Seperti itu. Kita coba atur si ininya dulu ya. Si size-nya dia cukup besar. Jadi di sini saya akan menambahkan padding vertical, mungkin padding large atau padding X. Jadi kalau ini ya, tips untuk manggil existing class, karena mungkin padding large itu kan panjang ya, jadi mungkin kita bisa ketik pad XL. Nah, jadi kan akan muncul padding X large. Mungkin kalau punya Figma lebih presisi, tapi di sini kita asumsi aja ya. Asumsi mungkin jaraknya ini X large. Saya taruh di dalam sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita styling buttonnya dulu. Yang primary itu, oke, saya punya tools namanya Pixel Snap. Kalau misalnya kita mau presisi ya, kurang lebih ini 2513 ya. Ya 2526 lah ya. Oke, kita ganti di sini 25/16. 25/16. Harusnya di sini juga sama ya, udah berubah otomatis karena dia sifatnya combo class. Cuman di sini kita tambahkan si 2 pixel ya, kita tambahkan. Oh enggak, sebentar, kita lihat sini secondary dia nggak punya outline malah ya. Secondary kita hapus outline-nya. Oke, login, lalu try for free. Oke, ini ukuran atasnya 13 atau 12 lah ya. Saya akan ganti menjadi 13/16. Ini juga 13/16. Kemudian
font size nya ini berapa ya, 14 pixel. Oke. 14 pixel, jadi 14 dibagi 16, 0,875 rem. Lalu radius mungkin di 8 pixel atau 0,5 rem, kurang 1 rem. Warnanya, kita ambil warnanya sip, banyak ya toolsnya, ya begitulah. Kita ambil warna Shamrock. Lalu kita ini ya, kita add warna ini ke color swatch biar nanti kalau misalnya kita mau pakai lagi tuh gampang. Misalnya primary atau brand accent, create. Lalu di sini kita kasih sedikit gap ya, kita kasih ini, kemudian jaraknya mungkin 0,5 rem. Lalu si kelasnya ini warnanya hijau ya, brand, dan dia punya hover effect. Jadi hover effectnya ini kayaknya dia dari primernya terus dibikin cuman warna opacity dari si primernya ya. Oke, kita tambahkan di sini hover effect. Jadi teman-teman ke tanda segitiga di sini untuk ke stage, kemudian kita pilih hover, lalu backgroundnya kita ganti ini, lalu kita kasih opacity yang kira-kira value-nya ya kelihatan mirip-mirip lah ya, mungkin di 15. Oke, habis itu kita, nah seperti teman-teman lihat di sini, ketika di hover ada backgroundnya ya, mirip-mirip lah. Cuman ini kok fontnya ini ya agak bantet. Harusnya udah sama 12 16. Oh sorry, 12 16 rem. Harusnya sih segini udah sama kalau dari sisi ukurannya. Oke, itu. Oke, ini belum sejajar, jadi kita bikin dia sejajar terlebih dahulu. Navbar layout. Sifatnya di sini akan saya masukkan semua ke sini ya. Navbar layout, lalu saya kasih flex, lalu ujung ke ujung dan center, kurang lebih seperti itu. Oke, gimana kalau kita punya kontainernya ini lebih besar ya? Jadi kalau di sini kontainernya kayaknya agak kecil. Oke, tapi nggak apa-apa, itu bisa kita custom nanti untuk lihat ukuran pastinya. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian hero. Setelah nav, ini nav, kemudian kita ke bagian hero, kita tambahkan div, kita kasih nama section hero. Kalau mengikuti si struktur dari client first, jadi setelah ini tuh kita menambahkan padding global. Setelah padding global, kita tambahkan div lagi, lalu kita kasih container large. Lalu setelah itu kita tambahkan div lagi untuk padding section ya, untuk padding section, jadi jarak konten, jarak padding dari padding atas bawah dari konten. Misalnya padding section di sini saya pakai yang large dulu aja. Lalu nah setelah ini baru saya bikin div baru untuk layout. Itu namanya berdasarkan nama sectionnya, jadi hero underscore layout gitu ya.
Jadi kalau di sini kelas, misalnya di sini kelas fitur, berarti di sini fitur underscore layout. Jadi layout ini fungsinya supaya kita tuh ngatur layoutnya tuh di kelas si hero layout ini, entah itu pakai grid atau pakai flex, itu di sini ya. Oke, di sini ada 2 kolom, kita pakai grid berarti 2 kolom, 2 kolom 1 row. Oke, sebentar, ini harusnya sejajar ya. Jadi kita rubah kontainernya aja. Kontainernya kita cek kontainer large ini settingannya 100% 80 rem. Jadi ini kita ganti 100% 80 rem. Oke, jadi udah sejajar ya. Oke, karena dia grid, kita sudah bikin 2 grid, jadi kita bikin menambahkan 2 div ya. Div untuk wrapper yang kiri, lalu div untuk wrapper yang kanan, content wrapper. Kita tambahkan div. Di sini saya kasih nama hero layout, misalnya yang left. Lalu saya tambahkan lagi hero layout yang right. Konten di dalam, oh sorry, ini ada typo ya. Layout, kemudian hero layout. Oke. Next, kita tambahkan konten yang di bagian kiri. Pertama ada title-nya, kemudian ada sub-nya, kemudian ada button. Kita di sini tambahkan heading, namanya get aligned around your goals. Lalu ini untuk subnya ya, tambahkan subnya, dan terakhir ada button. Coba kita cek di sini dia pakai font apa ya, System UI. Oke. Rec, kita pakai System UI. Harusnya ini udah by default udah System UI sih. Oke, lalu di sini ada semacam margin antara headline dan subnya. Karena kita pakai client first, jadi kita bisa pakai si margin yang sudah dibuat oleh si client firstnya. Caranya kita tambahkan div. Kemudian cara manggil margin adalah kita panggil directionnya dulu. Kita mau margin bottom, jadi margin bottom. Kemudian jaraknya ya, jaraknya kita lihat di sini. Kalau mau angka pastinya sih ini sekitar apa ya? Sekitar 50 mungkin ya. 50-an. Mungkin kita bisa margin ke large. Margin large. Oke, margin large itu value-nya 3 ya. Jadi kalau misalnya 3 kali 16 sekitar 48 ya. Ya, setelah itu heading ini kita masukkan ke dalam. Nah, dengan demikian kita punya jarak dari title ke subnya ini. Lalu yang berikutnya button, kita tambahkan margin bottom juga. Kita panggil div margin bottom. Kemudian margin, kita cek sebentar, ini lebih kecil sih, harusnya berarti margin medium ya, margin medium. Oke, lalu kita masukkan button ini ke dalam margin. Bukan buttonnya ya, tapi paragrafnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Size-nya kita cek, ini 20 pixel. 20 pixel berarti text size large. Oke, bukan large ya, text size medium kayaknya. Medium ini 28 ya kalau nggak salah. Jadi mungkin kita bisa ganti untuk text size, karena di sini rata-rata mungkin 20. Kalau kita lihat
karena ini banyak yang 20. Untuk medium saya akan upgrade ke untuk yang large saja ya. Size large saya akan update ke 20 bagi 16, 1,25 ya. Kalau medium tadi, oh medium udah 20 ternyata. Oke, berarti yang large saya akan kembalikan ke 24. Situ kita pakai size medium. Oke, seperti itu. Lalu ada button try beta for free. Kita panggil kelas button try beta for free. Lalu di sini kayaknya buttonnya lebih besar. Kita lihat di 21, 22, 44. Kita bisa di sini kasih is large ya. Sorry, tadi sekitar berapa ya? 2144 ya. 21 atau 22 lah. 22 bagi 16. 44 bagi 16. Oke. Untuk font size-nya kita cek, yang ini tuh font size-nya di 14. Sama kurang lebih ya. Sebentar, saya coba cek inspect. Soalnya kelihatannya atas sama bawah kayak beda ya. Button sum up. Oke, size-nya 18 ternyata. Size-nya 18. Sorry. Kita ganti di sini jadi 18 pixel dibagi 16. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini kalau kita lihat dia punya hover effect untuk si buttonnya. Kita coba tambahkan di kelas button ya. Jadi yang pertama kita hapus dulu is large-nya ini, karena kalau kita nggak hapus nanti si hover effect-nya ini cuma muncul kalau si buttonnya ini punya combo kelas is large. Jadi kita hapus dulu is large-nya, lalu kita klik menu panah yang ada di sini, selector, kemudian stage-nya kita pilih hover. Lalu background-nya ketika di hover dia akan berubah menjadi lebih gelap. Kira-kira aja segini. Habis itu kita delete, kita pilih lagi is large. Kalau misalnya kita hover ya jadi dia lebih gelap ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, lalu yang berikutnya aset ya, yang di sebelah kanan. Saya tambahkan asetnya. Asetnya itu yang sebentar, yang ini ya, hero. Oke, kita cek kayaknya warna backgroundnya ini ya, bukan putih. Oh, sebenarnya putih, cuman karena ada ininya aja ya, makanya dia kelihatan kontras walaupun backgroundnya putih. Oke, ini kita bikin nanti terakhir aja deh. Kayak gini, kita cek. Sebenarnya ini ada marginnya nih harusnya nih, sekitar 167. Karena kita pakai grid, kita bisa pakai settingan spacing dari gridnya ini ya. Kita edit gridnya, kemudian kita tambahkan tadi 167 atau 168 dibagi 16, sekitar 10 rem, kurang lebih segitu ya. Dia nih H1 nya juga ukurannya kayaknya bukan H1. Di sini font size-nya 48, jadi saya coba ganti untuk H1 itu font size-nya 48 biar sama ya.
dibagi 16. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus dia kayaknya punya maximum width, karena kalau misalnya nggak punya maximum width dia kontennya kayak gini ya, panjang sampai ke kontainer. Coba kita cek si maksimum widthnya nih ya, 474. Jadi kita di hero live ini kita tambahkan satu div lagi untuk maksimum widthnya. Cuman kayaknya karena di maksimum widthnya sebenarnya kalau untuk client first dia udah punya ya, kayak max width, ada yang X small kayaknya terlalu kecil, max width medium ini 32 kali 16 itu 512, kayak jauh, terlalu jauh. Di bawah medium max width small 20 kali 16, kayaknya ini mendekati 320. Sorry, tadi sekitar 400an sih. Atau kita custom aja ya, 480 gitu ya, kita bikin custom aja ya. Kita duplikat max width hero sekitar 480 pixel dibagi 16 atau 30 rem. Jadi semua kontennya kita masukkan ke dalam. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk ngakalinnya gimana ya? Misalnya ini ada BR ya. Jadi kayak memang sengaja diturunin si around ini, get aligned around your goals. Sedangkan kalau di sini kan kita posisinya menyatu. Nah, ini salah satu trik juga, karena kalau misalnya kita enter, jeleknya adalah nanti dia nggak responsif ya. Kalau misalnya di bagian mobile gitu, pas di bagian mobile atau di bagian mana dia maunya panjang, itu nggak akan bisa achieve karena kita secara manual kita enter. Kalau kita lihat di sini kan dia pakai elemen BR ya. Jadi di sini kita bisa ngakalin dengan cara kita double klik si headingnya, kemudian kita blok bagian sini sampai muncul tooltip seperti ini ya. Terus kita kasih wrap with span. Kita kasih, nanti akan muncul elemen text span di sini. Kalau teman-teman lihat sini ya, heading, text span. Nah, di text span ini kita kasih misalnya space spin, ini span ya, span space breaker. Lalu di sini kita kasih display block. Nah, dengan demikian si around your goals ini akan ada di posisi bawah. Keuntungannya apa? Keuntungannya kalau sewaktu-waktu misalnya di bagian responsif atau di bagian halaman yang lebih besar device width-nya, dia maunya satu line, get aligned around your goals tuh jadi satu line. Jadi ini di sini kita bisa reset dia ya. Kita bisa hide atau kita bisa kita bisa hide, tapi kan di sini berarti dia ke hide. Nah, teman-teman di sini tinggal tambahin spasi aja by default. Nah, gini. Kita ke span, terus di sini kita hide. Jadi dia jadi satu line ya. Misalnya media query untuk device yang ukurannya large, dia jadi satu line. Berarti di sini kita hide untuk space breakernya ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya coba ganti font dulu ya. Kayaknya fontnya kurang oke. Untuk ganti font kita ke project setting. Kita cari yang mirip-mirip. Ini kayaknya mirip DM Sans kalau saya lihat ya. Kita ke fonts. Lalu kita pilih DM Sans. Ini regular, medium, bold. Kita tambahkan. Oke, kalau teman-teman punya custom font, upload di sini ya. Dia bisa semua format TTF, OTF, IOT dan WOFF. Kita balik ke designer. Lalu kita ubah font defaultnya itu menjadi DM Sans. Caranya adalah kita klik body element, kita pilih body all pages. Yang tadinya sistem UI kita ganti DM Sans. Oke,
Jadi kurang lebih seperti ini. Nah ini kan lebih cantik, lebih mirip ya, kurang lebih seperti itu. Cuman ini spacingnya emang agak besar ya. Oh karena memang kita cari yang mirip dia, nggak ini ya, nggak sama persis. Saya coba ganti sini margin medium aja ya, biar nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, lalu yang berikutnya dia center ya, center sama si elemen yang di kanan. Berarti di sini kita klik yang ini. Kita ke hero layout yang grid setting tadi, terus klik align-nya center. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di bagian hero-nya. Sini saya mau coba tambahkan ini kayaknya ya, yang bulat-bulat ini ya. Tapi nanti aja, terakhir aja. Kita fokus gimana kita bikin layout menggunakan client first. Oke, itu untuk section hero. Next kita ke ini ya, 3 fitur atau misalnya 3 benefit: goal based, kolaboratif, dan transparan. Oke, saya bikin section baru atau div, lalu section benefit. Di dalamnya ada padding global, saya tambahkan div lagi. Ada container large, saya akan tambahkan div lagi. Padding section misalnya small gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah benefit layout tadi ya. Kita tambahkan div. Kita kasih nama benefit layout. Kalau kita cek di sini dia ada 3, berarti kita bikin grid. Dia punya 3 kolom dan 1 row, kurang lebih seperti ini. Lalu kalau kita cek marginnya 89, sekitar 100 mungkin ya. Oke, kita anggap saja value-nya 100. Berarti 100 dibagi 16 rem. Jangan lupa tambahkan tulisan rem di belakang. Kalau misalnya di sini masih pixel, jadi kita harus tambahkan rem ya. Kurang lebih segini ya jaraknya. Next kita tambahkan konten. Ini untuk yang goal base kita kasih nama apa ya? Misalnya benefit konten wrapper aja. Lalu di dalamnya ada icon goal base, oke, ada icon, judul sama deskripsi. Untuk icon saya akan tambahkan si wrapper dari iconnya dulu, benefit icon wrapper. Lalu ada di sini untuk aset iconnya ya. Lalu kita tambahkan heading. Lalu kita tambahkan paragraf. Oke, saya masukkan iconnya itu icon ini goals. Dia pecah ya. Mengasetnya kayaknya. Oke, lalu sini ukurannya berapa ya? 24. Kita set 24 bagi 16 rem. 1,5 rem. Terus kita bikin dia center ya. Oke. Heading. Untuk headingnya ada goal base, kolaboratif, dan transparan. Sebenarnya dia kalau dibikin heading kayak kurang cocok ya. Jadi mungkin elemennya bukan heading. Ini lebih ke normal paragraf aja. Goal base yang pertama ya. Ada goal base, kemudian ada deskripsinya. Terus kita cek di sini fontnya. Itu di sini dia pakai H3 elemennya ya. 24 pixel. Di sini kita coba panggil heading style H3. Cuman kita ganti di sini jadi 24.
style 3 itu 24 pixel. Harusnya di sini ada margin, jadi kita tambahkan div margin directionnya ke bottom, ke bawah, kemudian marginnya harusnya small biar nggak terlalu jauh. Oke, masih kejauhan kayaknya. Kita ganti lagi margin X small. Oke, kayaknya udah cukup ya. Oke. Size-nya ini yang medium ya, size medium. Oke, di sini kalau teman-teman lihat kan warnanya kayaknya bukan hitam ya. Kita samakan. Color. Oke, kita dapat colornya. Ini untuk semua paragraf ya, berlaku untuk semua paragraf warnanya kayak gini. Jadi kita bisa set semua paragraf dia akan warnanya seperti ini. Caranya adalah kita ke ini, selector, kemudian kita pilih all paragraph. Terus warnanya kita ganti jadi warna ini ya. Misalnya kita body text color. Ya, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini paragraf yang di atasnya pun ikut berubah. Karena dia adalah elemen paragraf ya. Jadi dia mengikuti. Nah, yang ini juga ngikutin karena ya ini juga tadi itu dari paragraf. Kecuali kalau ini dari heading, dia nggak akan ngikutin. Atau udah kita ganti aja ya. Heading 2. Cuman dia punya heading stylenya tuh H3. Nah gitu. Goal base. Oke, lalu iconnya nih harusnya ada jarak. Ada jarak juga. Kita bisa tambahin langsung aja. Karena ini custom class, jadi kita nggak perlu div margin bottom ya. Kita tambahkan aja kurang lebih kayaknya 0,5 atau 8 pixel. Next, kita duplikat. Kita masukkan konten kolaboratif. Lalu ini kopinya kita copy aja ya. Oke. Di sini jadi 3 paragraf, di sini jadi 2 paragraf. 2 line, lalu di sini 3 line. Ini biasanya sih bedanya di width-nya harusnya ya. Dan kalau kita cek di sini 339. Sorry. Emang beda-beda ya. Sebenarnya harusnya kan sama ya. Oke, berarti di sini kita pendekin aja. Nah, kita atur manual aja ya. Oke, sekarang kita ganti asetnya. Ini iconnya yang icon user. Lalu di sini icon yang ini harusnya ya, fit. Oke, ini untuk section benefit. Next, kita ke set and prioritize your goals. Oke, di sini ada 2 kolom ya. Kolom pertama, lalu kolom kedua. Langsung aja kita tambahkan section baru. Oke, Command E, div, lalu Command Enter biar langsung ke mode selector. Kita kasih nama section goal ya. Lalu Command E, div, saya kasih padding global. Command E, tambahkan div lagi. Saya kasih nama container large. Ini untuk padding section medium. Oke, lalu yang terakhir itu untuk layout goal layout. Kita cek di sini layoutnya tadi kan 2 ya. Jadi di sini saya akan jadikan ini sebagai grid. Lalu saya cek ininya 82 dibagi 16. Tambahkan rem
Oke, kolomnya cuma satu, jadi ini saya hapus. Saya tambahkan div untuk layout left. Oh sorry, ini tuh tadi goal ya. Goal layout left. Lalu di sini goal layout right. Oh iya, saya ada lupa mentionnya. Jadi client first itu dia punya extension ya. Punya extension di Google Chrome, nanti saya taruh link extensionnya di deskripsi. Jadi fungsinya sendiri kurang lebih dia punya beberapa fitur. Ini mungkin fitur-fitur ini nanti akan saya coba jelaskan masing-masing. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini folder yang tadi ya, buat kita ngecek kira-kira struktur kelas kita tuh udah oke belum gitu. Tadi kan goal, di dalam goal itu ada layout. Kurang lebih seperti ini. Kita cek. Oke, mungkin untuk membahas extension ini nanti di video terpisah ya. Kita ke sini dulu. Oke, ini saya update namanya dash. Sorry. Lalu yang kedua hapus, saya ganti dash. Oke, lalu di sini ada aset, ada headline. Saya tambahkan image aja langsung ya. Aset yang kedua adalah introduce. Yang mana ya? Yang ini kayaknya ya. Oke, benar yang ini. Ini aset yang kedua, lalu di sebelah kiri ada heading, lalu ada paragraf. Untuk headingnya ini harusnya dia H2. Cuman kalau untuk size-nya kita coba cek ya. Dia punya font size ukuran 36 ya. Jadi kita akan update style H2 kita. Klik all H2 headings. Jadi semua H2 dia ukurannya akan 36 pixel ya. Segini kira-kira. Lalu saya akan tambahkan div untuk margin bottom, margin small ya. Terus kita cek. Oke, kayaknya saya tambahin mungkin margin medium. Ya, oke lah. Lalu deskripsi, size-nya itu medium. Lalu untuk width-nya nih, kan width-nya dia nggak selebar tadi ya, width-nya 446. Mungkin saya kasih width yang sama kayak yang di atas, 446. Mungkin max width medium harusnya. Max width medium. Kita coba. Lalu kita masukkan semua konten kita ke dalam kelas max width. Seperti ini. Oke, kayaknya nggak pas ya. Kalau mau presisi bisa aja sih, kita samain aja ini 446. Jadi kita custom ya. Max width-nya, max width untuk goal, section goal gitu ya. Kita kasih 446 dibagi 16. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini satu line. Font size 36. 36
harusnya udah sama. 446 pixel. Ada yang aneh ya sepertinya. Kenapa dia si goalsnya ini kenapa dia di bawah? Tapi ya udahlah ya, itu kan ya sebenarnya kita lebarin aja lagi, misalnya 28 29 seperti itu kan ya, oke lah, susul lah. Oke, ini udah, cuman kayaknya marginnya udah oke lah. Next aja ya, kita next ke oke, ini kita center dulu. Next kita ke section berikutnya, itu yang ini, add delegate task. Karena dia layoutnya sama ya, atas bawah layoutnya sama, jadi ya semudah kita copy paste aja ya. Section goalnya kita copy, kita paste. Cuman di sini kan kalau kita lihat agak sectionnya agak lumayan ya. Jadi mungkin kita akan ganti untuk si padding section ini jadi padding section large. Gitu, biar kelihatan lebih berjarak. Pad section large. Kurang lebih seperti itu. Terus kita rubah. Oke, karena ini section baru, jadi kita kasih kelas baru aja kayaknya ya. Sebenarnya perlu nggak kelas baru itu tergantung ya. Kalau misalnya sectionnya emang bakal sama, kayaknya nggak perlu bikin kelas baru ya. Tapi kalau kemungkinan punya style yang berbeda, nah di situ mungkin kita perlu define kelas baru. Contohnya kalau di sini sih set and prioritize your goal. Kayaknya di sini saya akan kasih kelas baru aja ya. Remove. Oke, kita duplicate section apa ini ya? Feature aja. Oke, jadi kenapa dikasih tuh lebih ke sini ya? Karena ini kan dari sisi naming tuh sebenarnya yang di depan itu mengikuti dari sectionnya ya. Kalau ini kan berarti dia seperti yang teman-teman lihat di sini, dia ada info 2 on this page. Berarti ada 2 elemen yang menggunakan kelas goal layout ini. Nah, kenapa dipisah? Takutnya misalnya si section yang kedua ini layoutnya pengen diubah, yang tadinya 2 kolom jadi 3 kolom, atau misalnya yang tadinya 2 kolom jadi 1 kolom. Kalau itu kita ubah, maka otomatis yang di atas juga akan ikut berubah ya. Gitu. Jadi makanya penggunaan naming sama penggunaan kelas itu di sini benar-benar harus diperhatikan, kira-kira mau di set unique atau mau di set global. Kalau sifatnya kayak gini sih saya better saya kasih unique ya. Jadi di sini saya akan duplicate class feature feature lalu layout. Lalu di sini juga saya akan duplikat. Di sini jadi feature layout left, lalu layout right. Image-nya kita akan ganti menjadi ini ya. Oke, di sebelah kanan yang gambar ya. Kita tukar dulu. Yang delegate task itu yang ini ya. Betul tidak? Oke, betul. Lalu ini untuk judul, dan ini untuk deskripsi. Oke. Kalau dari sisi max width-nya harusnya 464 ya, mirip-mirip lah. Kalau kita lihat dari ini ya, potongan paragrafnya. Oke, lalu next section berikutnya adalah collect resource. Kita ya nanggung ya, sebenarnya tinggal copy aja dari yang atas. Kita samain aja. Lalu asetnya kita ganti yang sesuai kontennya.
Lalu di sini kalau teman-teman lihat di sini asetnya dia nggak center ya, dia rata ke kiri. Padahal dia punya space itu segini ya. Jadi kalau misalnya mau center, tapi ini center nggak? Ini juga sepertinya nggak center sih. Dia rata kiri juga, jadi kita nggak usah perlu center. Tapi kalau misalnya Kiss mau center, kita klik ini aja. Si ini ya, parent dari goal layout left-nya ya. Bukan si image-nya, tapi atasnya parent-nya kita bikin center. Tapi di sini case ini saya bikin left aja. Kita update konten. Oke, ke bawah. Lalu kita update juga ini. Oke, udah diganti semua. Ini saya ganti ya biar konsisten dan sectionnya punya naming yang beda. Sini saya kasih nama mungkin resources. Lalu otomatis ini juga saya update namanya biar dia unik. Resources layout. Lalu resources layout left. Lalu yang kanan resources layout right ya. Ini max. Kalau ini kan tadi kurang lebih sama, mirip-mirip ya. 434. Jadi mungkin biar lebih relate namanya untuk si max width ini, kita akan update aja ya. Bukan max width section goal, tapi mungkin max width section custom aja ya. Custom section aja. Jadi sifatnya ini global. Kalau misalnya punya section baru, ya udah. Kalau misalnya pun di sini ada perubahan, yang lain juga akan ikut berubah. Kecuali kalau sifatnya ternyata desainnya di sini beda-beda ya, max width-nya beda-beda, baru kita bikin unik. Lalu yang berikutnya adalah ini ya, di bagian CTA di bawah kita akan tambahkan section baru. Kita kasih nama section CTA. Saya tambahkan div untuk padding global. Kemudian saya tambahkan div untuk container large. Saya tambahkan div lagi untuk padding section medium mungkin. Lalu saya tambahkan div lagi untuk CTA layout ya, untuk content wrapper ya. Langsung aja di sini ada heading, paragraph dan bottom. Heading, lalu paragraph dan button. Headingnya ini H2 karena satu website hanya punya H1 ya, perlu diingat. Ini untuk deskripsinya kita pakai size medium, Lalu jangan lupa, cuman di sini kayaknya fontnya lebih besar daripada H2-nya. Kita lihat di sini 48. Kalau H2 di sini kayaknya di bawah 48 ya. Jadi mungkin kita bisa pakai heading style H1 48 kali 16 bagi 16 itu 3 rem. Heading style H2. Oke, heading style H2 ya. Kita tambahkan div untuk margin bottom karena pasti punya jarak. Margin small aja untuk sekarang. Kita masukkan ke dalam div margin bottom. Lalu punya margin bottom lagi. Saya mau margin medium ya. Oke, di sini kita kasih kelas button is large ya. Dan kita kasih nama try beta for free.
Oke, next kita center aja. Ini kita flex, vertical, center. Kan? Easy peasy. Lalu kita ke footer. Ada logo. Oke, berarti ini 2 kolom ya. Oke. Kita bikin section footer. Oke, kalau berdasarkan FinSuite, footer itu kita taruh di luar menu wrapper. Jadi kita taruh di sini. Kita kasih nama section footer, div sama kurang lebih padding global. Lalu tambah div lagi untuk container large. Lalu saya tambah lagi untuk padding section, mungkin saya mau small. Lalu footer underscore layout. Oke, kita tambahkan lagi div pertama untuk ini ya, konten yang sebelah kiri. Berarti kasih nama apa ya? Footer brand wrapper, gitu aja ya. Sebenarnya kalau naming sih balik lagi ya, lebih ke ini ya, personal aja, mau lebih suka kasih nama apa. Ada yang wrapper, ada yang footer, misalnya konten wrapper atau misalnya brand blog gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke teman-teman, pasti punya stylenya sendiri ya. Lalu di sini ada logo, ada tulisan beta. Betanya ini, ini beta ya. Oke. Untuk logo, karena logo itu sifatnya link, jadi kita tambahkan link blog dahulu. Lalu kita tambahkan image, biar nanti image ini bisa diklik ya. Kalau dia cuma image, jadi image-nya nggak bisa diklik. Kita kasih nama footer brand aja. Lalu kita tambahkan di sebelah kanannya ini ada teks goal based project management. Kita tambahkan paragraf. Size-nya berapa ini ya? Kita cek. Size-nya adalah berapa ini? 14 pixel ya. Oke, 14 pixel. Size small. Ya, karena 14 dibagi, coba kita ya, 14 bagi 16 0,875 ya, sama. Karena dia harusnya bersebelahan, jadi goals dan tagline ini harusnya kita kurung ke dalam satu wrapper ya. Jadi kita butuh satu div, misalnya footer left content wrapper. Kita masukkan ke dalam, lalu di sini kita bikin flex dan center. Lalu untuk size-nya kurang lebih di 29. Saya kasih 28 dibagi 16 rem. Nah, kurang lebih segitu. Lalu berikutnya adalah si footer ini punya konten di sebelah kanan. Kita tambahkan div. Kita kasih nama footer right content wrapper. Oke, lalu untuk konten yang di sebelah kanan kita pakai text link. Kita tambahkan text link. Ada Twitter, kontak us, dan login. Twitter kita copy paste. Kita kasih kelas dulu ya biar gampang. Footer menu, gitu aja ya, menu link. Kita paste Twitter, kontak us, tadi apa satu lagi ya, login. Lalu kita cek stylenya. Dia punya font size 14. Terus ya hover yang sama ya. Kita ganti dulu font size-nya.
menjadi 14/16 RAM. Kita hilangkan si text decoration-nya. Kita ubah warnanya menjadi warna brand. Terus ini kayaknya medium deh ya. Wait. Oke, udah sama. Nah, tinggal dia punya hover effect di sini ya. Sama jarak. Hover effect-nya kira-kira aja kayaknya. Berapa nih? 16 13 13 ya. Sampingnya 16 berarti itu ini kita ganti dulu ke inline block supaya kita bisa styling padding. 16 berarti 1 rem. Lalu ini 1 rem. Yang di atas ini 13 rem berarti 13 dibagi 16. Kita tambahkan rem di belakang. 13 bagi 16 rem. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian radius kita tambahkan 1 rem. Untuk sekarang sekalian kita cek. Oke. Nah, ini si brand wrapper ini maka kita harus jadikan dia flex karena dia kan meng-wrap 2 konten kanan dan kiri ya. Jadi di sini kita bikin dia flex. Kita bikin dia ini yang justify space between. Jadi dia akan 2 konten ini akan ke kiri, yang ini akan ke kanan. Lalu di sebelah sini dia punya spacing harusnya. Jadi di sini kita bikin flex. Kita bikin 1 rem aja gapnya ya. Kurang lebih seperti itu. Saya coba ganti ini jadi bold. Kayaknya bold lebih masuk. Ya, oke. Kita kasih hover effect seperti cara yang sama ya. Kita masuk ke background. Kita kasih dia ini opacity. Nah, sebenarnya yang bagus kan kalau udah kayak gini, misalnya ini opacity 15 ya, itu kita save aja. Misalnya brand background opacity gitu ya. Atau misalnya button hover effect. Jadi nanti yang ini pun punya ini yang sama harusnya ya. Ini kita delete dulu. Kita ke hover. Kita pilih ini. Jadi punya value yang sama ya. Si ininya 15. Lalu tipis, coba kita lihat dulu ke atas. Kok agak beda. Oh, warnanya. Kalau yang ini secondary, oh ya benar ya. Ini berarti ini ke sini. Lalu ini kita hapus, di sini kita tambahkan is secondary. Oke gitu ya. Twitter kontak us login. Ini kayaknya radiusnya kegedean. Kita kurangi jadi 0,5. Kita coba. Kita ke footer. Oh, dia opacity-nya agak tebal ya. Dan kayaknya agak kurus. Di sini kok gendut jadinya. Kita kurangin aja ya. Ininya kita tambah. Ini kita edit dulu. Kita tambah jadi 20. Oke, 20 kayaknya oke. Lalu, nah ini kayaknya kan lebih kurus ya yang di website aslinya nih. Tuh. Padahal coba kita cek. Font size-nya itu adalah ini paddingnya 12, 16. Font size-nya 14. Lalu ini 12 dan 16. Oke. Harusnya sih sama ya. Ini 16. 12 bagi 6. 0,75. Oke, biasanya kita berarti di sini ya. Kita bikin 1. Jadi height ini kan fungsinya dia ini ya. Sebagai jarak antar line ya.
Jadi kalau kita masuk ke mode X-ray mode, jadi si tulisan Twitter ini dia enggak 100% space-nya itu dari huruf T itu sama ya. Jadi kalau lihat di sini huruf T ini kayak ada paddingnya kan, padding ke atas, kecil banget. Sama kayak kontak tuh kayak punya padding. Nah, di sini berarti itu karena ada settingan height-nya itu 1,5. Maka case-nya di sini kita akan rubah height-nya ini menjadi 100% ya. Menjadi 1. Biar tujuannya dia tidak punya, si teks ini nggak punya padding. Kalau tujuannya height ini kan sebenarnya kalau misalnya konten kita kayak gini ya. Konten kita tuh paragraf. Nah, dia ini dibutuhkan height-nya 1,5 atau tidak 100% ya, tidak 1. Karena kalau ini 1, nanti dia jaraknya tuh akan rapat gitu. Nah, maka dari itu di sini height-nya harus 1,5. Di sini tadi kelihatan gemuk karena memang height-nya ini 1,5. Maka dari itu kita harus set dia menjadi 1. Supaya dia tidak punya padding ya, tidak punya jarak. Kita nonaktifkan X-ray mode-nya. Iya, kita coba preview sedikit. Dari sisi ini ya, kalau dari sisi layout sebenarnya udah mendekati. Ya kalau misalnya ada beda-beda di jarak, beberapa pasti beda karena memang kan dari saya sendiri kan kita pakai jarak yang ada di Finsweet ya. Ini saya coba kasih, kayaknya paddingnya agak jauh. Yang ini saya coba ganti jadi section medium. Jadi sebenarnya nanti teman-teman kalau convert ke Figma, kalau ada Figma-nya tuh ya kita udah punya guideline lah dari desainernya gitu kan, ukurannya berapa, font size-nya berapa, marginnya berapa gitu. Oke, yang terakhir saya coba mau menambahkan ini ya, bulat-bulat ini ya. Karena kalau nggak ada bulat-bulat kayak hampa gitu ya. Oke, pertama kita masuk ke Hero Layout right. Kalau kita lihat di sini untuk gerak-geraknya mungkin saya nggak bikin gerak-gerak dulu ya, kita bikin bulatnya aja dulu nih. Ini berarti ini tuh sebenarnya dari bulat. Jadi kita tambahkan di sini div. Ini saya kasih relative dulu. Saya tambahkan div. Kemudian saya kasih nama hero. Oh kalau nggak circle artwork ya. Oke, untuk ukurannya asumsi aja ya, ukurannya mungkin di 200 pixel, RAM kekecilan 20 RAM ya. Oke, 20 RAM kita kasih dia 100%. Tapi kalau 100% kadang aneh ya bentuknya, jadi saya bisa kasih 100 rem aja udah. Warnanya ungu, kita ambil yang mirip-mirip aja nih. Kita ambil dia punya background warna ungu, kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita set dia absolute. Oke, lalu di sini saya kasih display biar dia center. Center juga kayaknya nggak center banget sih. Ini saya kasih pojok aja lah ya. Pojok terus agak keluar dikit ya. Agak keluar dikit, minus mungkin minus 5%, di sini minus 5%. Untuk posisinya berarti circle artwork ini saya akan image ini saya akan kasih kelas Z index 1 supaya dia posisinya berada di atas lingkaran. Nah, sekarang gimana caranya kita bikin dia ini jadi blur? Kita coba ke mana ya? Backdrop filter.
Oke, blur. Oke. 50. Oke, kayaknya 50 ya. Cuman kayaknya ini yang bulat nih lebih besar ya. Jadi saya akan menambahkan dia menjadi 25 rem. Dan menambahkan ini menjadi segini lah ya. 20 rem. Di sini 10 rem. Oke. Lalu saya akan tambah circle yang kedua. Saya kasih combo class di sini Hero 02 ya. Hero 2. Dia posisi birunya itu ada di kanan atas, berarti saya akan top right. Kita ganti warnanya jadi biru, saya ambil color picker. Saya ubah warnanya menjadi biru. Birunya sih harusnya kayak gini ya. Ya, mirip-mirip. Kita cari yang mirip-mirip aja. Oke, cuman untuk ukurannya harusnya lebih kecil. Jadi di sini saya akan ubah ukurannya menjadi 20 rem. Kemudian sama ya, ada minus. Oke, kita kasih minus dia. Kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini ya. Oke, lalu yang ketiga itu warna orange. Saya kasih dia, kita hapus ini, kita kasih combo class Hero 3. Lalu setelah ditambahkan combo class, kita lihat dia warnanya warna, kita kasih pakai color picker. Dia ada di bottom right ya, bottom right. Ke sini kita ganti background colornya, kurang lebih kayak gini. Lalu kita kasih minus biar terkesan keluar atau ada di sekeliling kotak ya. Oh, ini lebih ke bawah lagi. Lalu untuk ukuran saya akan ganti ke 20 atau 15 ya. Ya, 15 oke lah. Lalu saya akan tambahkan lagi untuk yang terakhir itu Hero 4 20 rem. Lalu dia posisinya di bawah, kita kasih minus margin ininya ya, posisi bottomnya, kemudian minus left nya warnanya kita ganti ke semacam merah. Oke, harusnya sudah. Oke, sini ya. Sebenarnya dia ukurannya ke kanan ke kiri beda-beda karena dia gerak-gerak ya, tapi ya sebenarnya kalau mau digerakin bisa, cuma nanti aja ya. Kita ke sini dulu aja. Oh ya, dari sisi gambar coba kita cek. Gambar ini kayaknya dia oke, nggak bisa ya. 695. Kalau gambar yang saya kayaknya lebih kecil ya, yang ini lebih besar. Oke, kita update aja berarti untuk gambar ini Hero berapa tadi? 695 segitu ya, bagi 16 rem. Kita preview. Ya oke lah, mirip.
Kalau mau 100% sama susah ya, karena kita nggak ada Figma buat ngukur, dan ini kita mirip-miripin aja. Lalu di sini kayaknya ini terlalu jarang. Saya coba tambah jadi 30 rem ya. 30, di sini juga mungkin jadi 25. Di sini jadi 20. Ini jadi ya 20. Kayaknya ini 0. Oke. Dirasa itu udah cukup mendekati. Lalu ke bawah ya sama ya, dia punya, cuman ini kayaknya dari dua buletan, kita tambahkan aja ya biar kelihatan. Oke, yang pertama kita bikin ininya jadi relatif biar si circle-nya ini nggak melayang kemana-mana ya, nggak terbang. Kita tambahkan div, lalu hero art atau apa ya, circle artwork ya. Lalu image-nya kita kasih z index 1. Kita cek di sini ada 2 warna, yang satu besar, yang satu lebih kecil. Oke, circle artwork di sini saya kasih nama, dia ini punyanya si goal 1 ya. Kita kasih combo. Ukurannya lebih kecil, cuman warnanya sama. Lalu oke, goal layout. Ini saya kasih flex biar dia center aja. Gini ya. Oke. Ini ada minusnya ya. Oh iya, dia udah ada minusnya ya. Mungkin minusnya saya hilangin aja. Kita copy yang kedua. Di sini saya kasih nama goal 2 ya. Warnanya kurang lebih orange dan remnya harusnya lebih kecil kalau dilihat. Cuma dia di posisinya di sebelah kanan. Warnanya kita ganti warna-warna kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, oke lah, mirip. Oke, next. Sama ya kayak yang di atas, cuman beda warna. Mungkin saya copy paste aja nih ya. Saya copy. Jangan lupa parent-nya dikasih relatif, lalu dikasih z index untuk content image-nya. Paste. Kita copy. Lalu kita paste. Ini center. Oke, nggak bisa. Berarti kita bikin ini flex aja. Gitu ya. Warnanya merah dan biru. Oke, kita update warnanya. Kita duplikat. Ini punya si apa ya? Salah. Oke, saya salah copy. Harusnya gini. Ini section apa namanya? Section feature. Oke, kita kasih duplikat, lalu feature 1. Feature 1 warnanya merah. Kita ke bagian warna, kita ambil warna merah yang ada di sini aja ya, biar cepat. Lalu warna yang kedua adalah warna biru. Kita ganti namanya dulu, duplikat, feature 2. Lalu di sini kita ambil warna biru. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, mirip-mirip lah ya. Oke, lalu ini yang terakhir kurang lebih add collect resource.
merah dan orange. Kita duplikat dari yang sini ya. Sama aja mau dari mana aja sudah. Copy. Jangan lupa kasih Z index untuk konten gambarnya biar dia posisinya di atas lingkaran. Kemudian untuk pairnya kita kasih dia position relatif biar si lingkarannya ini tidak kabur. Kita copy, tapi selalu warnanya ada merah dan orange. Jadi kita tinggal ganti yang warna birunya ini. Jangan lupa ganti nama. Resource 1. Kita ganti warna menjadi merah. Kemudian yang ini kita juga ganti nama menjadi resource 2. Oke, kurang lebih gini ya. Oke, lalu ini kita flex biar dia centered. Untuk jarak ini kayaknya udah mirip. Itu masih kekecilan. Kalau kekecilan kita pakai custom aja berarti kan. Kita coba publish. Ini kenapa muncul terus ya? Harusnya dia kan hover. Oke, berarti salah. Reset. Hover. Udah bener. Oke. Hover. Oke. Kita publish lagi, kita cek di ininya ya. Preview. Mana gambarnya? Oke, baru muncul. Oke, kita sedikit compare. Ini yang wave flow-nya, ini yang aslinya ya. Ya. Oh, ini hovernya nih. Yang hover nih kenapa sih teksnya kok ikut kena opacity ya? Kita cek. Class button hover. Oh, dia bentrok sama yang. Jadi kalau class button itu memang harusnya hovernya yang ini, cuman dia versi gelap. Jadi ada dua ya. Ini ya. Nah, ini hover. Nah, kalau ini tuh hover untuk yang secondary-nya. Ini tadi saya ngerubah hover. Oke, udah. Kita publish lagi. Kita cek. Oke, udah normal. Login, hovernya muncul. Goal base. Oke, set prioritize. Iya, kurang lebih sama. Nah, sebenarnya kalau di sini kan kayaknya kalau teman-teman lihat di sini kontainernya lebih pendek ya. Itu sebenarnya nanti bisa kalau misalnya ngerasa kontainernya ini agak kejauhan kontainer ininya, berarti nanti di bagian kontainer large itu bisa diatur lagi aja, misalnya mau lebih pendek itu bisa di adjust. Oke. Nah, misalnya kayak di sini ya, ini kan jaraknya jauh banget, sedangkan di sini jaraknya masih pendek. Kalau misalnya kita mau custom, ya padding sectionnya aja yang kita ganti, padding section large. Kalau misalnya pakai yang large masih kurang, kita bisa custom aja. Misalnya kita duplicate, kita bikin ini ya X large. Ya, jadi X large ini dia punya padding atas bawah itu misal 10 rem. Gitu. Lalu bawah ini ada footer. Atau kita preview dari sini juga bisa ya. Footer ya kurang lebih sama.
Angkanya mungkin nggak presisi tapi udah mirip ya secara layout. Oke, kurang lebih itu sih gimana kita mengimplementasi si client first ini ke dalam project website kita. Jadi kelas-kelas yang sebenarnya udah essentials yang sudah dibikin dari client first itu bisa kita pakai dengan mudah ya. Membantu banget misalnya kayak set margin bottom atau misalnya set tadi section. Itu kan semua sudah terdefine sama si client first ini. Jadi emang benar-benar gampang banget. Lalu sebenarnya workflow yang oke itu gimana ya? Workflow yang oke kalau misalnya kita punya project website design dan Webflow gitu secara bersamaan. Jadi kita ngedesain, kita ngonvert juga ke Webflow. Alangkah bagusnya kita punya style guide yang sama kayak client first ini. Misalnya dari sisi section, kita punya section dengan nilai yang sama. Kalau misalnya sini section large itu 8 rem ya. Kalau misalnya 8 rem berarti 8 dikali 16 saja kan. 128 untuk yang large. Jadi kalau teman-teman bikin di Figma, berarti bikin tuh section antar section tuh punya padding tuh 8 rem atau 128 pixel. Lalu untuk typografinya, nah, kalau bisa typografinya juga ikutin aja dari kelasnya sih client first ini. Dia punya H1 berapa, dia punya text size large berapa. Tapi kalau misalnya ternyata pengennya ada yang di luar itu, nggak masalah gitu kan. Sebenarnya kan tinggal dari draft ini kita bisa bikin text style baru ya. Kita bisa bikin misalnya mau punya font display yang ukurannya di atas 100 gitu. Berarti kan kita tinggal bikin di sini, kita duplikat, kita copy paste, kita ganti kelasnya yang tadinya heading style menjadi display style misalnya. Atau kita punya teks itu yang ukurannya 24 gitu atau bisa 32. Berarti kita duplikat ini, kita copy paste. Lalu di sini kita duplicate class, kita kasih nama Xlarge. Jadi Xlarge ini dia punya font ukurannya berapa? 32 ya. 32 dibagi 16 berarti sekitar 2 rem. Biar terdokumentasi kita ganti di sini jadi Xlarge gitu. Cuman tetap kalau misalnya bisa dioptimalkan dengan existing ya udah. Tujuannya style guide itu kan biar desain kita tuh nggak melenceng kemana-mana ya. Jadi di deskripsi di halaman ini ukurannya 16, tapi nanti deskripsi di halaman yang B ukurannya 18 gitu. Padahal konten strukturnya sama tapi beda-beda. Kalau bisa kita tetap keep untuk konsisten. Gitu sih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kurang lebih gimana kita mengoptimalkan Webflow development itu menggunakan library. Untuk responsifnya saya nggak bikin dulu ya. Mungkin teman-teman di sini nanti bisa explore responsifnya atau mungkin di video berikutnya kali ya. Untuk saat ini kita fokus ke desktop dulu. Mungkin di video berikutnya kita masuk ke responsif atau mungkin saya akan coba build website lain yang lebih kompleks dari sisi layout menggunakan client first system. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir karena video tutorial ini lumayan panjang ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Lalu join juga ke Discord-nya Nokot ID Club ya. Buat kita berdiskusi atau mungkin teman-teman punya saran untuk next videonya seperti apa. Nanti akan saya coba bikin ya. Sampai jumpa di video berikutnya.